Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan membahas tentang akikah dan kesunahannya yang harus dilakukan oleh orang tua saat mereka mempunyai putra baru atau anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kajian tanggal 2 bulan 12 bulan Desember 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pengertian dari akikah? Akikah adalah ad-dhabihah allati tudbahu anil maulud fil yaumis sabi', yaitu sembelihan yang disembelih untuk anak, ya, berarti sembelihan ini khusus untuk putra tercinta fil yaumis sabi', yaitu di hari ke-7 kelahiran. Wahya sunnatun muakkadatun fil Islam, dan ini menjadi sunnah yang sangat dianjurkan di dalam Islam sebagai syukran lillah alal maulud, yaitu sebagai kesyukuran seorang orang tua atas anak yang dilahirkan, zikron dzakaron kana au unsa, baik itu laki-laki ataupun perempuan yang dilahirkan. Selain akikah, yang disunahkan untuk orang tua pertama adalah tasmiyatul maulud, yaitu memberi anak yang baik. Memberi anak yang baik atas nama yang ada pada anak tersebut. Ahmad misalkan, Fatimah misalkan, Ahmada misalkan, dan lain sebagainya, di mana nama tersebut akan tersemat kepada anak sampai dia mati. Jangan sampai kita menamakan anak kita dengan nama-nama yang kurang baik atau nama-nama yang akan membuatnya bingung ketika waktu dewasa nanti. Taruhlah misalkan dia hanya namanya K saja, K saja di dalam kelahiran K, atau namanya sangat panjang sekali sampai suku katanya sampai 6 sampai 7. Ini kan aneh. Jadi suatu daerah juga, kalau misalkan Arab sendiri, nama-nama yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya biasanya hanya satu suku kata. Muhammad misalkan, dari dulu sampai sekarang pun tetap sama. Orang Arab akan seperti itu. Nama ayahnya juga tersemat di dalam nama mereka, misalkan Muhammad, Ahmad. Kemudian nama kakeknya pun demikian, ya, Humaid misalkan, Muhammad, Ahmad, Humaid, sehingga 3 kata itu sesungguhnya mewakili dirinya, ayahnya serta kakeknya. Beda dengan nama yang ada di Indonesia, biasanya 2 ataupun 3. Cukuplah 2 ataupun 3, jangan sampai terlalu panjang jamaah, karena kalau panjang sekali lagi bingung nulisnya di akte kelahiran, itu bingung, membingungkan orang lain kan kurang baik ya. Jadi membingungkan anak juga kurang baik. Jadi dia merasa terbebani nanti ketika waktu dewasa. Ini panggilan apa kok seperti hanya kereta, panjangnya luar biasa, kan seperti itu ya. Ini yang pertama. Yang berikutnya adalah halqu ra'sil maulud, yaitu memotong rambut dari anak kita di umur 7 hari. Jadi 7 hari itu selain akikah, paginya sebelum akikah dimulai, biasanya ada seorang yang dukun bayi ya, kalau kita ya biasanya ya, atau misalkan bidan ke rumah kita untuk memotong dari rambut dari anak kita. Jadi rambut ini biasanya sunnah untuk dipotong. Kenapa seperti itu? Karena memang rambut ini adalah rambut bawaan, jadi sunnah untuk dipotong, sehingga ketika waktu dipotong benar-benar dia rambut baru yang dibawanya ketika terlahir di dunia, seperti itu. Kemudian tahnikul maulud,
yaitu memberikan makanan berupa kurma disesap oleh orang yang ahli agama, seorang ulama, dikasih makan ke anaknya tersebut ya, tapi sedikit saja. Mungkin kalau misalkan masih bayi, mungkin belum siap pencernaannya, mungkin kita hindari terlalu banyak, jangan sampai terlalu banyak ya. Kurmanya sunnahnya adalah kurma yang ajwa ya, kurma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya adalah khitanul maulud. Nah, ini fenomena yang terjadi di Arab sana. Kawan-kawan yang belajar di Mesir atau di Saudi Arabia, di Yaman, dan nikah di sana, kemudian mempunyai anak di sana, biasanya langsung akan dikhitan ketika umur 7 hari, jamaah. Beda dengan pelaksanaan khitan yang ada di Indonesia. Biasanya anak-anak laki-laki, ini juga berbeda satu daerah dengan daerah lain yang ada di Indonesia. Misalkan di Jakarta biasanya fenomena yang terjadi di umur 3 tahun sudah dikhitan. Sementara di Jawa sendiri, di Kudus sendiri ya, di kota kelahiran saya rata-rata adalah di umur 10 tahun ke atas ya. Jadi umur-umur kelas 4, kelas 5, kelas 6 bahkan seperti itu ya. Bahkan ada beberapa yang sudah SMP. Ini SMP kan sudah besar ya. Harusnya tidak di masa SMP. Ini bapak-bapak kalau misalkan mengkhitankan anaknya di umur SMP ini terlalu besar. Jadi kalau misalkan dokternya itu kebetulan adalah dokter perempuan, ini kaget juga, ini sudah gede sekali. Ini nggak mempan untuk dikhitan ini. Pisaunya seperti apa kalau dikhitan ya. Maka jamaah rahimakumullah, lebih baik adalah di umur kecil ya, di umur sekitar ya 10 tahun ya, 11 tahun ya, ini wajarnya seperti itu. Kemudian irdaul maulud, mentetai anak ya, ngasih ASI kepada anak ini. ASI ini 2 tahun sunnahnya di dalam Islam. Sehingga kalau misalkan anak tumbuh kembangnya dengan ASI, bukan dengan susu-susu dari SGM ataupun yang lain misalkan, ini kecerdasannya sangat-sangat luar biasa dan imunnya sangat tinggi sekali selama 2 tahun ya. Sunnahnya seperti itu. Kalau misalkan 2 tahun lebih, ini sudah dewasa, sudah besar dia. Sehingga kalau misalkan tidak disapih, anak tersebut akan senantiasa mimi ibunya atau netek ibunya sampai sampai besar pun demikian. Ada beberapa kasus sampai TK pun masih netek ibunya. Ini kan memalukan sekali. Maka semakin dewasa juga, semakin besar juga, gigi-gigi dari anak kita juga akan semakin runcing ya, semakin kuat. Sehingga kalau netek di umur TK, ini bahayanya kalau misalkan di puting dari susu ibunya itu tergigit anaknya, ini kan bahaya, sakitnya pastinya. Maka jamaah rahimakumullah, sunnahnya adalah di umur 2 tahun kita sudah mensapihnya, atau kurang dari 2 tahun itu sudah kita persiapan untuk menyapihnya. Kemudian hadonatul maulud, tentunya pendidikan anak ya. Anak ini sangat penting sekali. Jadi akikah ini pelaksanaannya memang biasanya disembelihkan kambing, kemudian dipotong rambutnya, kemudian diundanglah sanak saudara, tetangga sekitar untuk menghadiri akikah tersebut, untuk mendoakan. Kemudian selain itu juga jamaah rahimakumullah, hadonatul maulud, pendidikan orang tua kepada anaknya inilah yang dibutuhkan anak selama tumbuh kembangnya. Jangan sampai melewatkan masa-masa ini. Kenapa seperti itu? Banyak orang yang berprinsip bahwa akikah ini sudah selesai dengan dibaan, dengan maulud, dengan simtid duro, dengan al-berzanji yang dibacakan untuk anak, ini sudah selesai sudah. Jadi pendidikan Islam sudah seperti itu saja. Ini salah. Tidak bisa. Jadi orang tua dengan akikah itu merupakan fase awal pendidikan orang tua kepada anaknya untuk dikenalkan di dalam Islam. Bukan berarti selesai begitu saja, tidak. Tapi bagaimana pendidikan itu berkelanjutan, continue dan lain sebagainya. Ini adalah pendidikan kita semuanya.
Jadi setelah itu kita kenalkan, kita membaca Al-Quran di sampingnya, kita kenalkan akhlakul karimah di sampingnya. Bagaimanakah kita memperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, kita bawa kadang-kadang dia ke masjid untuk mendengarkan Al-Barzanji dan lain sebagainya. Ini merupakan pendidikan. Jangan sampai pendidikan ini selesai hanya ketika waktu prosesi akikah saja. Nah, beberapa pendapat ada memang seperti itu. Masyarakat umum awam biasanya memang seperti itu. Tapi sekali lagi pendidikan agama sangat penting. Kita bekali anak kita dengan pendidikan agama sewaktu sedini mungkin. Waktu dia masih dalam kondisi bayi, belum mengenal apapun, sampai dia mengenal, oh ayah saya itu melantunkan Al-Quran ternyata. Oh, saya itu sebenarnya dididik untuk seperti ini loh akhlaknya. Jangan sampai meninggikan suara dan lain sebagainya sewaktu dia masih bayi. Kemudian itsba'uhu li abawaihi fil Islam. Dia mengikuti secara otomatis anak yang lahir dalam kondisi dia orang tuanya adalah seorang muslim, otomatis dia adalah seorang muslim juga, nggak perlu harus kita syahadatkan. Ini beberapa orang kemudian kamu belum muslim ya, padahal dia itu lahir sudah kondisi dari anak seorang yang muslim dan muslimah. Nggak perlu harus kita syahadatkan, nggak perlu ya maaf. Jadi kemudian berikutnya al-adhan wal iqamah fi udunai al-maulud, yaitu adzan diletakkan di telinga kanan ya, dan iqamah di telinga kiri andaikan dia itu baru lahir. Kemudian takfinihi wassalatu alaihi wa dafnuhu idza mata. Jadi kalau memang dia adalah seorang bayi yang terlahir dalam kondisi yang mati, maka wajib bagi orang tuanya untuk mengkafani, mensolati, karena dia sudah berupa janin. Jadi kalau sudah 4 bulan ke atas dalam kondisi lahir mati dia, maka wajib untuk dikebumikan seperti halnya orang pada umumnya, yaitu dikafani, disolati, dibawa ke kuburan, didoakan di situ. Sudah selesai. Karena dia adalah statusnya masih bayi, tidak mempunyai dosa, nggak perlu harus kita undang sanak saudara untuk menghadiri 7 hari misalkan ya, untuk mendoakannya, atau 40 hari nggak perlu. Nah ini jamaah perbedaan antara bayi dengan orang dewasa. Kenapa kita mau mengadakan 7 hari, 40 hari, 100 hari ya? Kalau beberapa ritual yang dilaksanakan oleh orang-orang Nahdiyin, ahli sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia khususnya adalah penduduk Nahdiyin, maka dia mengadakan 7 hari itu untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Tapi ini kalau memang sudah mempunyai dosa, andai kan dia masih bayi, nggak perlu harus kita kemudian memberikan doa kepadanya. Jamaah rahimakumullah, ini sesuai dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa akikah ini sudah ada di zaman sebelum Islam. Jadi ini adalah ritual di zaman jahiliyah, bahkan sebelum Islam ada. Ini sudah ada jamaah rahimakumullah. Beberapa syariat memang datangnya adalah sebagai pelengkap masa jahiliyah, atau ada baru hal-hal yang baru yang belum ada di zaman jahiliyah, atau melanjutkan estafet dari nabi-nabi sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya sholat itu kan sudah ada di zaman Nabi Ibrahim ya, Nabi Nuh ya, dan lain sebagainya, itu sudah ada semuanya, sehingga kita hanya melanjutkan estafet itu. Kewajiban itu merupakan kewajiban murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa syariat yang menyempurnakan syariat sebelumnya, seperti halnya syariat di sini, yaitu akikah. Ini akikah ini sudah ada di zaman jahiliyah. Seperti sabda perkataan seorang sahabat, kunna fil jahiliyah idza wulida li ahadihina gulamun
Dubiha syaton walau tekho ra'suhu bidammiha. Jika kami di zaman jahiliyah dulu terlahir seorang anak, maka akan disembelihkan syat, yaitu kambing, satu kambing, dan darahnya itu akan diciprat-cipratkan ke kepalanya. Falamma ja'al islamu, ya, Allah bil Islam kunna nadbahu syatan wa nahluqu ra'sahu wa nulattikhuhu biza'faron. Jadi ketika waktu datang Islam, maka kami menyembelih kambing, kami tidak menciprati kepalanya dengan darah, tapi kami ganti dengan za'faron, yaitu minyak za'faron. Ini yang sunnah. Artinya apa, jamaah rahimakumullah? Ketika kita menyembelih kepala kambing, ya, maka kita ketika waktu prosesi akikah tersebut dengan mendatangkan sanak saudara dan lain sebagainya, dengan membacakan maulud Al-Barzanji mungkin, dan lain sebagainya, mungkin ya dibaan, kita undang tim rebana untuk bermain rebana di rumah kita sholawatan di situ, kita ajarkan anak kita untuk mendengar kalimat-kalimat yang suci, sholawat, tahmid, tahlil, dan lain sebagainya. Ini adalah suatu pendidikan yang dibekalkan oleh orang tua kepada anaknya ketika waktu kecil, dan dia juga akan diberikan minyak di rambutnya atau kepalanya sebagai tanda bahwa dia adalah anak seorang muslim yang suci, yang baik, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah hadis Ummu Rikaz annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Rikaz ini pernah suatu ketika bertanya kepada Rasul, anil gulam syatani, kata Rasul, bagaimanakah akikah wahai Rasul? Dijawab Rasul, kalau memang laki-laki lebih baik. Ya, ini sunnahnya seperti itu, 2 kambing, wa anil unsa wahidatan. Jadi kalau untuk perempuan 1, kalau untuk gulam anak laki-laki 2. Kenapa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Sekali lagi, ini adalah syariat. Ada beberapa syariat yang tidak bisa kita rasio, ya. Memang syariat itu harus menghamba, ya, tapi ada beberapa yang bisa kita rasio. Salah satunya adalah ini. Jadi ini kenapa disyariatkan 2? Karena seorang laki-laki tentunya ketika waktu ayahnya meninggal, dia akan mendapatkan warisan jauh lebih banyak daripada anak perempuan. Kenapa seperti itu? Karena tanggung jawab seorang laki-laki sebagai bapak rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, jauh lebih berat daripada tanggungan seorang perempuan untuk mengurus rumah tangga. Kenapa seperti itu? Dalam pundak seorang laki-laki inilah seluruh nafkah keluarga akan dibebankan kepadanya, sementara perempuan tidaklah demikian. Di dalam Islam seperti itu, sehingga ada perbedaan antara kriteria laki-laki yang 2 kambing sementara perempuan adalah 1 kambing. Bukan berarti kemudian Islam itu mengklasifikasi antara perempuan dan laki-laki. Islam mendiskreditkan perempuan, tidak, sama sekali bukan seperti itu. Tapi sekali lagi, ini adalah syariat, ya. Kemudian Aisyah juga radhiyallahu anha pernah suatu ketika meriwayatkan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam amarahum anil gulami syatani mukafiatani. Jadi untuk disembelihkan anak laki-laki 2 kambing, wa anil jariyah syatun. Jadi untuk perempuan 1 saja. Ini sama seperti yang disampaikan sahabat Ummu Rikaz tadi. Samrah bin Jundub juga mengatakan seperti itu. Kullu gulamin rohinatun biaqiqatihi. Setiap bayi itu tergantung dalam akikahnya. Seakan-akan kalau kita ingin menebus anak kita yang lahir di dunia, karena karunia yang agung berupa anak ini karunia agung loh, ya. Betapa banyak orang yang menginginkan anak, ternyata Allah tidak memberikannya. Betapa banyak orang yang ingin anak harus mengeluarkan miliaran untuk prosesi bayi tabung. Maka ini luar biasa. Kita yang dikasih
oleh Allah Subhanahu wa taala wajib untuk mensyukurinya. Cuma dipotongkan 2 kambing saja ini sangat murah sekali. Paling kambing berapa sih? 2 juta sampai 2,5 ya kan? 2,5 kali 2 udah 5 juta saja. Kemudian prosesinya misalkan untuk masak-masak dan lain sebagainya cukuplah 1 juta, berarti 6 juta saja. Maka dibandingkan dengan karunia anak yang berupa anak laki-laki atau anak perempuan, misalkan anak perempuan cukup 3 juta misalkan kita keluarkan, sudah cukup sangat-sangat jauh sekali ya. Nah ini jamaah rahimakumullah. Berikutnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah aqqa anil Hasan wal Husain kabsan. Rasul pernah mengakikoi cucu-cucunya dengan kabsan. Satu kambing. Dalam satu riwayah kabsaini. Ada riwayat yang lain dengan 2 kambing. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Artinya dari hadis ini ada bukan pertentangan, ada khilaf antara satu hadis dengan hadis yang lain. Kalau memang khilaf, kita ambil, berarti kita tengah-tengahnya seperti ini. Boleh mengakikoi anak laki-laki dengan 1 kambing, karena mengambil dari hadis ini. Kalau memang orang tuanya tidak mampu untuk mengakikoi putranya laki-laki tersebut dengan 1 kambing, dengan 2 kambing. Andaikan memang dia itu adalah orang yang kaya, orang yang berkedudukan, orang yang mempunyai gaji tinggi, maka sunnahlah dia kemudian 2 kambing. Jangankan 2 kambing, 2 ekor unta pun dia siap untuk mengakikoi anaknya, apalagi cuma 2 kambing. Jangan sampai pelit untuk anak sendiri. Kemudian syarat jamaah rahimakumullah, syarat untuk akikoh adalah sebagai berikut. Pertama, la yujzi'u fiha illa ma yujzi'u fil udhiyah. Hewan yang disembelih itu tidaklah sah kecuali hewan yang seperti halnya yang disembelih untuk hewan kurban. Hewan kurban itu seperti apa? Tidak boleh yang pincang, ya, tidak boleh yang kurus, tidak boleh yang gila, tidak boleh yang buta, tidak boleh yang juling matanya, tidak patah kupingnya, tidak patah tanduknya, tidak terpotong pantatnya, atau dan lain sebagainya yang menyebabkan ada aib di dalam kambing tersebut atau hewan tersebut. Nah, ini tidak boleh. Bukan haram tidak, tapi tidak sah. Itu seperti hanya sembelihan biasa, bukan akikah ya. Akikah ini khusus kambing yang disembelihkan untuk anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seakan-akan berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali hal-hal yang suci. Masa kita kemudian memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kambing-kambing yang cacat-cacat seperti itu? Kan enggak etis jamaah rahimakumullah. Maka ini adalah suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya agar kita tidak berkorban. Ya, kalau andaikan memang kita mempunyai uang cuma 1 juta, ternyata bisa membelikan kambing yang seperti ya saya sebutkan tadi, pincang, kurus, gila, buta dan lain sebagainya, maka itu jadi sembelihan biasa, bukan sembelihan yang berupa udhiyah atau korban ataupun akikah. Jamaah rahimakumullah, boleh nggak misalkan kita itu korban kambing, selain kambing misalkan kerbau, sapi, unta misalkan, boleh. Nah ini karena syaratnya itu sama seperti halnya syarat yang dibebankan untuk hewan kurban, berarti boleh-boleh saja andaikan kita berkecukupan, kita menyembelih 2 kerbau misalkan, 2 sapi pun boleh ya, 2 unta pun boleh, tapi ini tentunya lebih mahal ya. Kalau memang mampu, kenapa tidak ya? Jangan sampai kita pelit dalam harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian
hikmah disyariatkannya akikah ini pertama adalah hikmah syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak kepada kita. Ini pertama. Karena sesungguhnya zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Ya, seorang itu di dunia ini dihiasi matanya dengan keindahan-keindahan yang ada di dunia ini. Syahwat dari keindahan perempuan-perempuan ya, wal banin dan anak-anak laki-laki. Sesungguhnya anak laki-laki ini suatu karunia yang agung tentunya jamaah rahimakumullah. Kenapa seperti itu? Karena akan melanjutkan estafet dari keturunan ayahnya. Nyambungnya nasab ini kepada ayahnya. Maka suatu kebanggaan pula seorang bapak mempunyai anak laki-laki dan itu adalah anak laki-laki pertama ya. Ya maaf biasanya seperti itu sehingga kita disunahkan untuk mensyukuri nikmat agung ini ya. Kemudian yang kedua adalah hikmah al-maulud fidyatun ya tusallitu asyaiton alaihi. Jadi membebaskan diri bayi dari belenggu setan. Dengan apa? Dengan akikoh tentunya, dengan didoakan orang-orang sekitar kita, sanak saudara, tetangga-tetangga. Maka kita harapkan dari doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak terjerat rayuan setan sehingga dia tumbuh besar menjadi orang yang alim, yang baik, yang solih dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah hikmah sosial spiritual. Jadi mengajarkan akikah ini mengajarkan anak agar dia itu selain spiritual juga ada nilai-nilai sosial di situ. Kenapa seperti itu? Karena dengan menyembelih kambing kita bagi-bagikan dagingnya yang telah matang, kita undang saudara-saudara, kemudian keluarga sekitar, kemudian tetangga-tetangga untuk makan bersama kita. Kemudian ada bingkisan yang dia bawa pulang. Ini akan mendekatkan diri antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Terjalinlah nilai sosial spiritual yang baik ya. Selain spiritual tadi ya, ada kaitannya doa dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah sebagai tebusan orang tua atas anak yang dikaruniakan kepadanya. Tebusan, kita ditebus nih, kita menebus anak kita dengan apa? Dengan kambing ya. Kemudian syiar agama berikutnya adalah syiar agama sebagai syiar kita atas agama ini ya. Kemudian terakhir adalah menjalin silaturahim antar keluarga dan saudara. Itu yang ingin saya sampaikan jamaah rahimakumullah atas akikah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.